Inilah rupa alat canggih yang akan menyuplai kelistrikan di sirkuit MotoGP Mandalika. Selain itu, saya akan memberitahukan kepada bosku di mana tempat bazar nantinya yang akan ditempatkan oleh para UMKM untuk memperlihatkan produknya sekaligus. Kita akan pantau di mana vaksinasi yang sudah berjalan di area Desa Kuta, di mana vaksinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan nantinya gelaran World Superbike ya. Dan semua warga Desa Kuta akan melalui proses vaksinasi sampai dengan 2 kali. Tadi kita dapat pantau dan nanti kita akan melihat kondisi bagaimana keceriaan para warga yang sedang melakukan aktivitas vaksinasi tadi ya, yang berada di Masjid Nurul Bilad dan di depan Pantai Kuta. Kali ini saya akan mencoba untuk memasuki area gardu listrik bosku, dan ternyata seperti awal yang berita yang saya sampaikan kepada bosku bahwa kedatangan alat atau alat kontrol untuk menyuplai kelistrikan sudah hadir di area sirkuit Mandalika. Dan beginilah rupa dan wujud alat yang akan menjadi salah satu controlling di mana nantinya sirkuit MotoGP Mandalika akan terpasang listrik ya, tentu tidak menggunakan tiang ya. Seperti para bosku yang sering bertanya apakah tiang listrik itu akan didiamkan ya, tentunya bosku akan dirobohkan ya. Dan inilah bentuk dan rupa sistem kelistrikan, namun saya masih belum tahu fungsinya bosku ya, karena tadi pas saya datang di area gardu listrik ini tidak ada orang, bahkan ada orang tapi tidak tahu bagaimana fungsi atau penjelasannya seperti apalah, seperti itu. Nanti kita akan tanya kepada ahlinya ketika sudah mulai dirakit ya. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kali ini kita dapat melihat di mana ruang yang berada di lantai tersebut yang akan nantinya ditempatkan untuk mesin dan kabel-kabelnya. Dan seperti yang kita lihat di luar, di bagian area depan gardu listrik ini bosku sedang dilakukan penggalian. Proses penggalian ini merupakan salah satu metode untuk tidak terlihatnya bagian kabel yang akan tertanam di bagian area gardu listrik, dan sistem yang akan dilakukan untuk pengerjaan pemasangan lampu maupun apapun yang menerangi nanti tidak akan menggunakan tiang ya bosku, atau kabel bergelantungan seperti jemuran ya. Tidak indah memang bosku ya, seperti jemuran ya. Dan inilah kabel yang akan terkoneksi di bagian area dalam gardu listrik ya. Dan tepat sekali kita berada di area rules control ya, yang sudah sungguh lama kita dapat pantau bersama, seringkali kita liput ya, bagi teman-teman juga yang aktif sekali melihat progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, sangat tahu bagaimana kondisi area rules control yang kita ketahui sudah terpasang untuk jendela dan bagian pintunya juga sudah ada, sebagian sudah terpasang di bagian dalam dan di bagian luar untuk lantai 1. Dan memang progres pengerjaan terlihat di sini sudah mulai jeda karena tadi siang saya rekod bosku ya. Dan progres pengerjaan yang kita pantau, dan kali ini saya mau masuk ternyata masih ada aktivitas pengerjaan di bawah tangga, sehingga saya tidak masuk ke sana bosku, tidak mengganggu ya, supaya tidak mengganggu pekerjaan, sehingga saya putuskan untuk tidak mengambil footage atau gambar di dalam area race control. Kita akan memantau di bagian sisi luar saja bosku untuk mengetahui apa saja yang dilakukan di sini ya, di bagian tempatnya fit building, atau nanti akan terbangun juga di sini untuk podium yang sudah dilakukan pengecoran. Sangat baik di sini terlihat, dan terlihat sekali di sini di mana kaca ditutupi dengan plastik supaya tidak moncrat-mancret ya, untuk material semen yang menjadi salah satu bahan untuk meratakan area tembok ya. Kali ini kita dapat melihat pipa yang kecil tersebut merupakan jalur nanti kelistrikan atau optik, dan terlihat di sini pintu yang sudah mulai terpasang walaupun belum diberikan aksesorisnya atau kacanya. Untuk material yang digunakan menjadi kusen merupakan aluminium yang sudah teruji kuat ya.
karena kualitasnya super katanya Om Gastot ya. Dan memang progres pengerjaan di siang hari ini sedikit tidak terlalu banyak yang kita dapat pantau, masih terus dilakukan finishing di bagian area yang kita dapat melihat di mana lampu sudah terpasang di bagian langit-langitnya. Selain itu kita dapat melihat para pekerja yang lagi istirahat, ada yang tidur-tiduran di bagian area beton yang terkoneksi dengan area depan pembangunan pedok modular ya. Mereka lagi istirahat karena mereka bukan pekerja risk control ya. Mereka merupakan pekerja yang melakukan pengecoran di area feed wall. Dan memang progres pengerjaan di lantai kerja pedok modular sudah hampir terlihat kinclong, tinggal dilakukan konstruksi pembangunannya ya. Dan kita akan menuju di mana area tempat nanti bazar atau tempat-tempat para UMKM atau para pedagang atau pedagang asongan lah di sini akan ramai sekali di sini. Bahkan bangunannya sudah sangat lama bosku dibangun, sangat lama dibangun di sini. Ada beberapa toko sudah mulai buka di sini ya. Ada terlihat tadi untuk jualan baju. Ini areanya sangat luas bosku, ada sekitar 300 unit ya kalau tidak salah ruang ruko di sini yang akan ditempati oleh para UMKM, terus masyarakat setempat yang dulunya berada atau berdagang di depan pantai sehingga diberikan tempat yang sudah sangat layak, sudah sangat asri di sini. Nanti akan berkumpul para sudagar-sudagar ya. Dan kali ini kita akan singgah di sebelah kiri di mana aktivitas vaksinasi COVID ya. Di sini ada vaksinasi COVID di mana pelaku pariwisata, terus masyarakat setempat yang akan melakukan vaksinasi. Sekaligus juga ada pekerja PP, terus ada pekerja ITDC yang melakukan vaksinasi ya. Di sini merupakan salah satu prasyarat ya atau salah satu persiapan menuju event World Superbike. Semoga nanti di bulan November mampu diselenggarakan. Tinggal kita menunggu kebijakan pemerintah apakah nanti akan diselenggarakan untuk event World Superbike-nya ya. Kita tunggu keputusan Polri ya, sekaligus yang mengamani, sekaligus pemerintah pusat, presiden juga nanti ya. TNI maupun Polri bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan bersinergi untuk dapat menyelenggarakan event World Superbike sebagai salah satu obat penawar dahaga bagi pecinta MotoGP ya, sehingga nanti World Superbike akan menjadi awal event yang akan berlangsung di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini saya akan mencoba mengajak para bosku yang jarang mengekspos ya bagaimana kondisi di area perkampungan pariwisata di Desa Kuta di area jalan. Dan kali ini kita dapat melihat di area jalan yang memang sudah rusak di sini akan segera diperbaiki. Memang dananya sudah turun bosku 1,7 triliun sehingga akan dilakukan perbaikan secepatnya sehingga nanti para bosku nyaman berada di Desa Kuta. Dan memang berada persis sekitar 1 km dari area sirkuit MotoGP Mandalika. Di sini dulu ramai sekali bosku ya, para turis yang pakai tank top ya, banyak di sini dulu ya. Tapi sekarang 1, 2, 3 bermunculan ya. Karena memang kondisinya pandemi, semua sektor pariwisata mati suri. Baik homestay, restoran, lesehan, hotel, semua di sini sepi bosku ya. Apalagi di Bali ya, kalau di Bali sudah sepi apalagi di Lombok ya. Seperti itu. Inilah kondisi di bagian area Desa Kuta di jalan yang akan menjadi tempat nantinya para bosku lalu lalang di sini mencari tempat tinggal atau tempat penginapan sementara untuk menghadiri atau menonton event MotoGP maupun World Superbike nantinya ya.
sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Ya, kita sudah berada di salah satu lokasi homestay di sini ya. Di sini masih kita bertemu dengan Bapak LWS ya. Disitulah kamar di bagian dalam. Ini live streaming guys. Oh, live streaming. Oh, okay, guys.